The Russian Sleep Experiment. Pada saat Perang Dunia Kedua sedang sangat memanas, seorang saintis dari Rusia ingin mencari sebuah cara untuk membuat tentara-tentara Rusia terbangun lebih lama. Dan untuk mendapat apa yang mereka inginkan, mereka melakukan tes dengan menggunakan cara untuk membuat 5 tahanan perang pada saat itu tidak dapat mendapatkan istirahat maupun untuk tidur. Mereka berjanji dan berkata kepada 5 tahanan perang tersebut, jika mereka bersedia melakukan ini, mereka akan diberikan kebebasan. Mereka pun akhirnya bersedia dengan iming-iming kebebasan. Mereka pun akhirnya ditaruh di suatu ruangan. Ruangan tersebut terus diisi dengan gas stimulan yang membuat mereka tidak dapat tidur. Namun ternyata gas tersebut masih di tahap eksperimen dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahanan-tahanan tersebut. Namun setidaknya mereka yakin bahwa tahanan-tahanan tersebut tidak akan mati oleh gas tersebut. Hari pertama sampai ke hari ketiga, semuanya terlihat baik-baik saja. Tahanan-tahanan tersebut masih terlihat sangat optimis. Tapi hari keempat, terlihat perubahan besar terhadap tahanan-tahanan tersebut. Tahanan-tahanan tersebut mulai membicarakan hal-hal yang gelap, seperti trauma mereka, dan mereka pun mulai mengeluh akan eksperimen tersebut. Pada hari ke-6, tahanan-tahanan tersebut mulai tidak berbicara pada satu sama lainnya seperti biasa. Dan tahanan-tahanan tersebut mulai mengalami paranoid. Masing-masing dari mereka pun mulai menyendiri di bagian-bagian ruangan tersebut. Dan beberapa dari tahanan tersebut mulai percaya bahwa jika mereka membunuh atau memberitahukan rahasia dari tahanan lain, mungkin mereka dapat keluar dari eksperimen tersebut. Tahanan-tahanan tersebut mulai mencari masalah satu sama lainnya. Namun, observer saat itu tidak peduli karena mereka di situ hanya untuk melihat dan mengamati. Pada hari ke-9, perubahan signifikan bisa dilihat dengan jelas. Salah satu tahanan tersebut teriak sekencang-kencangnya dan lari mondar-mandir di dalam ruangan tersebut. Sampai akhirnya terdengar dia hanya mengeluarkan suara seperti tikus. Yang pada akhirnya ditemukan alasan dari kenapa dia bersuara seperti itu dikarenakan dia teriak sekencang-kencangnya sehingga dia merobek pita suaranya sendiri. Namun anehnya, tahanan-tahanan lain tidak bereaksi sama sekali terhadap kelakuan satu tahanan ini. Yang mereka lakukan adalah mereka merobek-robek buku yang diberikan untuk menghibur mereka selama eksperimen di dalam air toilet yang digunakan untuk menutupi CCTV dari ruangan tersebut. Setelah itu terjadi, para observer dan para saintis tidak lagi dapat melihat tawanan-tawanan yang ada di dalam ruangan tersebut. Dan selama 3 hari lamanya, dari dalam ruangan itu tidak ada suara sedikit pun. Para ilmuwan tersebut pun mulai merasa heran karena keheningan dari ruangan tersebut. Mengingat tadinya ada yang teriak-teriak di dalam ruangan tersebut. Mereka pun berkesimpulan bahwa mungkin mikrofonnya rusak atau mungkin terjadi hal-hal yang aneh kepada tahanan-tahanan tersebut. Pada akhirnya, para ilmuwan menggunakan intercom dan berbicara kepada tahanan-tahanan tersebut. Mereka berkata seperti ini, "Kami akan masuk ke dalam ruangan. Para tahanan dipersilahkan untuk berkumpul dan tiarap di lantai. Jika kalian menuruti perintah ini, maka salah satu dari kalian akan dibebaskan." Salah satu tahanan yang ada di dalam ruangan itu menjawab ke mikrofon, "Kami sudah tidak ingin dibebaskan." Setelah mendapat jawaban seperti itu, ilmuwan pun berpikir bahwa mikrofonnya ternyata tidak rusak. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan eksperimen. Keheningan itu berlanjut sampai ke hari 15, di mana di hari 15, eksperimen pun selesai dan mereka mematikan gas yang digunakan untuk tahanan agar tetap bangun dan mulai menyalakan udara yang segar. Namun seketika itu juga para ilmuwan mendengar tahanan-tahanan yang ada di dalam ruangan itu menjerit dan memohon agar gas tadi dinyalakan kembali. Saat para tahanan memohon, ilmuwan pun akhirnya membuka ruangan tersebut. Dan yang ditemukan oleh ilmuwan tersebut sangat mengejutkan. Para tahanan menyalakan semua air yang ada di dalam toilet, sehingga membuat ruangan tersebut banjir setinggi air 10 cm.
Dan tahanan-tahanan yang ditemukan mati, terlihat bahwa daging dari kakinya telah digigit habis dan potongan dari dagingnya digunakan untuk menyumbat drainase ruang tersebut. Tahanan-tahanan lain pun terlihat memiliki luka gigit dan memiliki luka-luka terbuka di badannya. Namun terlihat jelas bahwa mereka melakukan itu ke diri sendirinya. Karena penyimpanan makanan yang ada di dalam ruangan itu terlihat seperti tidak disentuh selama berhari-hari. Yang berarti mereka telah memakan dirinya sendiri. Walaupun eksperimen itu telah selesai, namun tidak ada tahanan yang ingin keluar dari ruangan itu dan terus memohon agar gasnya dinyalakan kembali. Akhirnya, para ilmuwan menyuruh tentara untuk masuk ke dalam ruangan itu dan menyeret mereka. Namun salah satu tahanan mengamuk dan menggigit leher dari tentara tersebut, hingga salah satu dari tentara tersebut mati karena pendarahan. Namun akhirnya tahanan yang tersisa hanya ada 3 orang, dan tentara-tentara itu berhasil mengeluarkan tahanan-tahanan yang ada di dalam. Tahanan pertama benar-benar terluka parah dan akhirnya dibawa untuk operasi. Tapi saat diberi obat bius itu tidak lagi bekerja pada dirinya. Tahanan tersebut terus meminta untuk gas yang digunakan di eksperimen itu. Pada akhirnya dia diberikan 10 kali dosis lebih tinggi dari dosis manusia normal. Yang anehnya malah membuat tahanan tersebut menjadi lebih kuat. Sangat kuat hingga dia dapat merobek penahan yang menahan tangannya yang terbuat dari kulit. Namun pada akhirnya tahanan itu pun tertidur dan mati. Tahanan kedua adalah tahanan yang merobek pita suaranya sendiri. Dia pun tidak lagi dapat berbicara dan hanya menggeleng-gelengkan kepala saat dia ingin dibius. Dia pun melawan balik dengan sekuat tenaga dan akhirnya karena kelelahan dia pingsan dan mati. Akhirnya karena tahanan 1 dan tahanan 2 mati, tahanan ketiga pun diberikan apa yang dia inginkan, yaitu kembali ke ruangan eksperimen dan dinyalakan kembali gas yang membuat dia tidak bisa tidur. Namun setelah dia memasuki ruangan, dia pun tertidur sebelum dinyalakan gas itu dan akhirnya dia pun mati. Dan itu adalah Russian Sleep Experiment.